Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Aulailah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dalam dunia pendidikan, penyusunan kurikulum di sini tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, kurikulum di sini harus dikembangkan dengan memperhatikan sejumlah prinsip agar hasilnya itu sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan juga perkembangan zaman. Nah, ada lima prinsip utama yang harus dipahami, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi dan efektivitas, serta objektivitas, integral, dan fungsional. Nah, yang pertama itu prinsip relevansi, di mana prinsip ini itu menekankan bahwa kurikulum itu harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Misalnya, ketika dunia kerja itu membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, maka kurikulum di sini juga harus mengarah ke pengembangan kompetensi tersebut. Nah, selain itu, relevansi juga mencakup kesesuaian antara tujuan, isi, proses, dan evaluasi pendidikan agar semua komponen itu saling mendukung. Nah, yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Artinya, kurikulum di sini harus bersifat lentur dan bisa disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan sekolah maupun peserta didik. Nah, setiap daerah itu pasti memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Nah, sehingga kurikulum di sini perlu memberi ruang bagi sekolah untuk menekankan penyesuaian tanpa mengubah tujuan utamanya. Contohnya, sekolah di daerah pesisir itu bisa menambahkan muatan lokal tentang kelautan, sementara sekolah di daerah pertanian bisa fokus pada agribisnis seperti itu. Nah, yang ketiga itu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya kesinambungan antara setiap jenjang pendidikan. Nah, materi pembelajaran di setiap tingkat itu harus saling berkaitan dan berlanjut, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu atau kesenjangan dalam pemahaman siswa. Nah, dengan kata lain, apa yang dipelajari di SD menjadi dasar untuk SMP dan seterusnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tujuannya itu agar peserta didik di sini berkembang secara bertahap dan terarah. Nah, yang keempat itu prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi di sini berarti penggunaan waktu, tenaga, sumber daya dilakukan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, sedangkan efektivitas di sini berarti kurikulum di sini mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Nah, kurikulum yang baik di sini tidak hanya padat isi, tetapi juga realistis, bisa diterapkan di lapangan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu belajar siswa. Yang terakhir itu prinsip objektivitas, integral, dan fungsional. Nah,
Nah, objektivitas di sini berarti kurikulum di sini harus disusun berdasarkan data, analisis, dan kebutuhan nyata, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, prinsip integral di sini menekankan bahwa semua komponen kurikulum seperti tujuan, isi, strategi, dan evaluasi itu harus saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Sedangkan prinsip fungsional itu berarti kurikulum harus memiliki manfaat nyata dan manfaat nyata dalam kehidupan. Nah, baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat. Artinya apa yang diajarkan di sekolah itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari kelima prinsip ini yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas, serta objektivitas, integral, dan fungsional merupakan pedoman penting agar kurikulum di sini benar-benar bermakna, berdaya guna, dan mampu menyiapkan peserta didik menjadi tantangan masa depan. Mungkin cuman itu yang dapat saya paparkan mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.